Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi dengan Bapak di Brother. Hari ini dalam pembelajaran daring IPA untuk edisi Kamis 2 September 2021. Materi yang kita bahas saya melanjutkan pertemuan lalu tentang pewarisan sifat. Nah, beberapa hal yang review yaitu tentang persilangan itu sendiri, di mana persilangan itu adalah proses menggabungkan dua sifat yang berbeda dan diharapkan mendapatkan sifat yang baik bagi keturunannya. Nah, di mana orang yang pertama kali menyelidiki tentang perkawinan silang itu adalah Gregor Mendel, di mana beliau itu melakukan percobaan perkawinan silang pada tanaman ercis. Yang nama ilmiahnya Pisum sapidum ini ercis ya, kecang ercis. Alasan memilih ercis itu antara lain satu, dapat melakukan penyerbukan sendiri. Dua, itu mudah jika dilakukan penyerbukan silang. Kemudian tiga, itu mempunyai daur hidup yang relatif pendek sehingga dia cepat antara dia dari tumbuh, tunas sehingga berbunga itu cepat sehingga lebih mudah dia mati. Kemudian keturunannya juga banyak dan juga terakhir memiliki sifat yang kontras di mana bijinya ada yang bulat, ada yang keriput, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Kemudian bunganya ada yang warna eh, mencolok seperti itu. Yang paling mencolok adalah biji kacangnya, warna dan bentuknya. Nah, dalam nanti istilah persilangan yang harus lagi tekankan itu ada yang namanya parental, disingkat P itu induknya akan dikawinkan, G itu gametnya, sel kelamin berasal dari genotip ya gennya. Misalnya genotip M ini mempunyai gamet itu M besar dan M kecil. Kemudian filial atau F itulah keturunan hasil dari indukannya atau parental ya. Di mana Anda dikenal dengan F1 atau keturunan pertama, F2 keturunan kedua, F3 keturunan ketiga, dan seterusnya. Kemudian genotip. Nah, genotip itu sifat yang tidak tampak dari luar, misalnya yang disimbolkan dalam huruf-huruf. Misalkan A besar, A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil, A besar, A besar, A B besar, B besar, dan A besar, A kecil, B besar, B kecil itu disimbolkan dengan huruf-huruf biasanya. Sedangkan fenotip adalah sifat yang tampak. Misalnya berbatang tinggi, berbatang pendek, berbuah manis, berbuah masam, kemudian ada berbiji keriput, berbiji bulat, berbiji kuning, berbiji hijau, dan sebagainya. Yang mudah diamati. Kemudian ada istilah dominan, yaitu sifat yang selalu muncul menutupi sifat yang lainnya yang disimbolkan biasanya di sini disimbolkan dengan huruf besar. Sedangkan resesif itu yang tidak tampak disimbol jika bersama dominan disimbolkan dengan huruf kecil. Misalkan berbunga merah disimbolkan dengan M besar, maka putihnya disimbolkan dengan M kecil seperti itu. Ini sifatnya. Nah, kemudian terlepas dari manfaat dari genetika persilangan ini, satu yaitu keberhasilan manusia meningkatkan produktivitas tanaman pangan melalui pemulihan tanaman, misalnya dengan menggunakan ilmu genetika. Di mana seperti kita jelaskan sebelumnya bahwa tujuan dari persilangan adalah mencari bibit yang unggul, yang baik untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Nah, salah satu cara untuk pemulihan tanaman yang dikenal adalah dengan cara persilangan. Sifat unggul suatu tanaman dapat dipasangkan dengan sifat unggul tanaman lain. Misalkan sebagai contoh, ada tanaman kacang di sini disebutkan memiliki sifat tahan asam. Artinya di tanah yang asam dia masih kuat, dapat tumbuh dengan baik. Kemudian disilangkan dengan tanaman kedelai lain yang berbiji besar, sehingga nanti hasil persilangan kedua tanaman tersebut didapatkan tanaman yang tahan terhadap asam dan juga berbiji besar. Itu. Nanti persilangan ini di samping dalam diterapkan pada tumbuhan juga diterapkan dalam hewan. Misalkan diinginkan hewan yang cepat bertelur, misalnya gemuk dan atau misalnya menghasilkan banyak susu, jadi disilang-silangkan sehingga didapatkan istilahnya adalah individu unggul seperti itu. Ini manfaat dari penerapan genetika oleh manusia.
Bapak akan mereview beberapa jenis soal. Misalkan seperti ini. Genotip yang tersusun dari sifat dominan saja atau resesif saja disebut sebagai. Nah, jika simbolnya sama, seperti ini, simbolnya sama, maka ini dikenal dengan nama homozigot. Simbolnya sama ya. Misalnya homozigot yang simbolnya sama disebut homozigot. Sedangkan jika berbeda, misal A besar A kecil atau M besar M kecil, ini dikenal dengan istilah heterozigot. Artinya kalau yang bentuknya berbeda, homozigot. Homozigot yang lain misalkan kalau yang grupnya banyak, misalkan A besar B besar atau A besar B kecil atau misal lain A kecil B besar. Ini misalnya homozigot. Sedangkan heterozigot yang lain misalnya ya A besar A kecil B besar B kecil atau A besar A kecil B kecil. Ya sudah heterozigot. Itu bedanya. Oke, sehingga jawabnya ini adalah disebut dengan homozigot. Nah, ada soal persilangan. Ini disebut dengan persilangan monohibrid. Karena hanya melibatkan satu sifat beda, yaitu biji bulat dan biji kisut. Dimana jika disilangkan, kita buat dulu induknya. Induknya adalah bulat disilangkan dengan kisut. Dimana gamet bulatnya adalah B besar disilangkan dengan B kecil. Sehingga turunan pertamanya adalah, ini jadi satu jenis ya, ada B aja, ini satu jenis ada B kecil aja. Sehingga keturunan pertamanya adalah otomatis tinggal gabung saja. B besar, B kecil. Ini karena bulat B besar dominan, sehingga ini dibaca bulat. Kemudian jika disilangkan kembali P2-nya, di mana B bulat ini induk pertama disilangkan lagi, sehingga gamet yang kedua ini ada dua jenis, ada B dan ada B kecil, ada B besar dan ada B kecil. Nah, sehingga induk anaknya yang kedua kita buatlah bentuk tabel bisa. Yang ini ada B dan B. Yang ini juga B. Ini kita tulis. Ini kita tulis di sini. Kita pakai warna biru. Yang ini kita tulis di sini. Yang ini kita tulis di sini. Keduanya. Sehingga persilangannya nanti ketika digabung, ini B dan B jadi B besar. Ini dengan ini B besar B kecil. Ini B besar yang ketemu B kecil. B besar B kecil juga. Ini B kecil. Sehingga nanti anaknya ini misalnya nomor 1, 2, 3, dan 4. Berarti perbandingan fenotipnya adalah 1, 2, 3 ini bulat. Karena ada B besarnya ya. Sedangkan nomor 4 adalah kisut. Sehingga perbandingannya
bulat berbanding kisut 3:1. Kemudian soal tanya yang berbiji kisut, berarti di sini jadi yang berbiji kisut dari 500 butir ya. Berarti 1/4 kali 500. Itu dapatnya adalah, ya betul, 125 butir. Oke, tunjukkan. Kembali. Nah, yang ini jenisnya adalah persilangan dihibrid. Oke. Untuk persilangan dihibrid ini, kita langsung saja buat induknya adalah besar manis. Besar manis disilangkan dengan kecil masam. Kecil masam. Besar manisnya ada B, M kecil. Masamnya B kecil, M kecil, M kecil. Maka gametnya ada BM, bisa B besar dengan M kecil, bisa B kecil dengan M besar, bisa B kecil dengan M kecil. Kalau ini cuma jenis saja ya, pasangannya yang mungkin adalah B kecil dan M kecil. Maka hasil anakannya kita buat dalam bentuk tabel. Ini ada BM, ada BM kecil, BM besar, BM kecil. Ini dia jadi jenis saja, BM kecil. Jika kita disilangkan, ini jadinya B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ingat ya, ketika menyilangkan ini, kan urutnya harus B dan M. Yang besar taruh di depan dulu. Misalnya ini B, hapus dulu. Maka ini akan menjadi B dan B. Ini B besar, B kecil. B besar dulu, baru B kecil. Ini M besar, ini M kecil. M besar, M kecil. Kalau ini B besar, B kecil. Kemudian M-nya, oh sama. M kecil, M kecil. Ini B kecil, B kecil. Ini M besar, ini M kecil. Berarti M besar dulu. Yang terakhir, ini dan ini. B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Sehingga ada 4. Ini dibaca ini dominan ya. Jadi ini besar, manis, besar, masam. Karena M kecil dibaca masam. Ini M kecil dibaca masam. Kalau dia M besar ketemu M kecil, dibaca manis. Kalau M kecil keduanya dibaca masam. Kalau M besar keduanya dibaca manis juga. Karena M besarnya dominan. Sedangkan B-nya dominan, berarti B besar ketemu B kecil, jadinya juga besar. Sedangkan B kecil, jadinya kecil. Dari sini ya, ini kecil. Ini manis. Karena M ada yang besarnya, kemudian ini kecil masam. Nah, ditanya proporsi belimbing yang berbuah besar dan masam. Besar masam ada cuma 1/4 ya. 1 dari 4. Berarti jawabnya adalah 1/4. Oke, kita lanjut. Golongan darah. Untuk golongan darah perlu kita ketahui golongan darah B itu kemungkinannya adalah IB ini untuk menulis darah ya.
Dan juga kalau yang ini yang homosigot atau yang heterozigot I0 itu dibaca B. Sedangkan yang kalau O itu pasti dia kosong kosong. Artinya B homosigot, B heterozigot. Kalau O nya sama sejenis saja ada. Nah, kemudian di sini B menikah si Nana yang golongannya, berarti Nananya itu cewek ya, yang cewek golongan darahnya B, berarti kita buat B tidak diketahui ya, karena dicari, menikah dengan Amin yang golongan darahnya O. O ini. Nah, gametnya kita asumsikan dulu IB dan I. Kemudian yang ini gametnya I0 atau IO. Sehingga anaknya di sini dikatakan punya anak perempuan yang bergolongan sama dengan ayahnya. Satu orang laki bergolongan darah seperti ibunya, berarti yang laki seperti ibunya, berarti dia B. Dan seperti ayahnya O. O-nya berarti I0, I0. Seperti ibunya berarti IB, I. Nah, biar disilangkan ada hasilnya O. Jadi yang paling mungkin adalah si Nana, ibunya ini dia harus heterozigot. Ini harus O. Karena kalau kita buat ini misalkan ini B, misal kita tulis ya. Misal ini B, maka anaknya adalah nanti hasilnya adalah ini ketemu ini jadi IB I0, ini ketemu ini jadi IB I0 keduanya, sehingga ini hasilnya B dan B. Ini salah. Yang benar adalah ini kita ganti dengan O. Nanti anaknya adalah IB ketemu dengan I0 ya, hasilnya IB I0. I0 ketemu I0, hasilnya I0 I0. Ini dibaca atau IO ya, atau IO. Nanti ini dibaca B, ini baca O, sama seperti pernyataan. Berarti Nana itu harus dia heterozigot, bukan homozigot, sehingga jawabnya adalah B. Amin ini tidak mungkin heterozigot ya. O itu selalu homozigot, tidak ada jenis yang lain, semua I0, I0 atau IO, IO saja ada. Tidak ada jenis yang lain. Kalau B mungkin ada dua jenis. Ini yang homozigot, ini yang homo, ini yang hetero. B heterozigot, B homozigot. Nah, oke. Dah. Oke, terakhir tentang ada buah. Semangka. Semangka nih ya. Manis seperti bulat. Makanya kita buat pernyataannya. Buah manis, biji bulat, disilangkan. Berarti induknya adalah manis, bulat, disilangkan dengan asam, M kecil ya, M kecil, dan kisut, B kecil, ini dibaca pakai hijau biar beda. Manis, bulat, disilangkan dengan asam kisut. Maka gametnya adalah MB. Ini M kecil, B kecil. Maka anakan pertamanya tinggal gabung aja.
M besar, M kecil, B besar, B kecil. Karena dominan, ini dibaca manis bulat. Jadi kesimpulannya, ingat ya, ini dominan katanya, bersifat dominan. Jadi kesimpulannya, 1. F1-nya itu akan 100% manis bulat, yaitu persen M, B besar, B kecil, kemudian F1-nya akan 100% manis bulat, sehingga jawabannya adalah ini betul, ini salah. 1 dan 2. Oke, demikian sedikit review dari Bapak. Silahkan nanti dilanjutkan ke latihan. Oke, selamat belajar.